Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucap kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang siang hari ini karena izinnya kewajiban sudah kita kerjakan. Sholat zuhur sudah kita laksanakan. Semoga semua amalan ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, melanjutkan dari apa hadis-hadis Nabi min riyadhis salihin. Kita mengkaji siang ini hadis-hadis yang menjelaskan hal hadhihi isyaratun minallah au minasyaitan. Kalau ada petunjuk-petunjuk Pak yang muncul di dalam pikiran kita atau muncul dalam hati kita, ini isyarah minallah, petunjuk hidayah dari Allah, atau ini hanya dari syaitan. Nah ini harus kita pahami nih. Karena banyak yang petunjuk dari syaitan dianggapnya ini adalah hidayah. Ada orang Pak pergi ke Bogor, pulang dari Bogor dapat petunjuk ngaku jadi nabi. Ini kan repot Pak. Ini hidayah atau bukan? Ada kemudian muncul di pikiran kita tentang seseorang. Kalau laki-laki, seorang perempuan. Apakah ini isyarah untuk menikahinya atau isyarah untuk menjauhinya? Hal hadhihi isyaratun minasyaitan au minallah. Ini petunjuk hidayah dari Allah atau isyarah bisikan dari syaitan? Siang hari ini kita akan mengkaji hadis ini. Supaya apa? Supaya kita yakin terhadap yang dimunculkan di dalam hati, terlintas di dalam pikiran, ini hidayah taufik dari Allah atau memang ini adalah talbis dari syaitan. Penjurumusan syaitan sama kita, Pak. Kalau gitu bagaimana kita melihatnya, Ustaz? Satu. Wa in kanat hadhihi ba'da ta'ah fa hadhihi isyaratun minallah. Kalau kemunculannya di dalam hati kita nih, terlintas dalam pikiran kita ba'dal a'mali ta'ah, setelah kita mengamalkan amalan-amalan soleh, ada kemungkinan ini, masih kemungkinan ini menjadi isyarah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita Pak baru saja selesai salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian kita zikir astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita punya anak dalam keadaan sakit Pak. Kita berpikir keras, gimana ya, sudah ke dokter lalu kemudian belum ada perkembangan yang maksimal. Lalu kemudian muncul dalam pikiran kita Pak, di hati kita ada isyarah, ada petunjuk. Coba kita diarahkan mata kita ke kotak amal. Oh, yang belum dilakukan sodako. Yang belum dilakukan adalah sedekah. Oh, as-sodaqatu tadfa'ul bala. Muncul di dalam hati, terlintas dalam pikiran setelah amal ta'at, setelah amal soleh. Ini isyarah minallah. Tapi baru 70% kata ulama Pak. Kalau mau yakin betul-betul dari Allah, in kanat, yang kedua, in kanat takarrarat wa ta'awwadat falyaqinu hadhi isyaratun minallah. Kalau ternyata Pak, setelah melakukan amal soleh yang serupa, muncul lagi berulang-ulang, maka betullah ini isyarah dari Allah. Hari ini Pak, kita minta petunjuk sama Allah. Ya Rabb, minta petunjuk apa yang bisa, langkah kaki kita yang bisa kita lakukan, kemana ini? Apa yang harus kita lakukan? Ketika kemudian kita selesai baca Quran Pak, baru aja selesai baca surah Yasin misalnya.
Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Muncul ada petunjuk nih, Pak. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ada muncul di dalam hati, ada isyarah, ada petunjuk nih, Pak. Coba Ahmad, kamu pulang deh ke kampung. Coba tergambar kita, Pak, tentang desa, tentang kampung. Oh, baru pertama kali, sekali. Sudah, baik kan. Itu muncul di waktu subuh. Nanti ba'dal maghrib kita baca lagi, Pak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Muncul lagi, Pak, gambaran tentang kampung halaman. Gambaran lagi tentang desa. Kalau sudah sekali, dua kali, ketiga kalinya muncul lagi setelah kita baca Quran, berarti ini petunjuk dari Allah. Allah kepingin kita pulang, Pak. Kita datang kemudian ke kampung halaman. Oh benar, Pak, sampai di kampung halaman kita dapati ternyata kakak kita dalam keadaan sakit keras. Oh, kita disuruh pulang, Pak, untuk kemudian bertemu dengan beliau. 2 hari kita kemudian di desa, kita dapati ternyata ajalnya sudah sampai di sana. Ini namanya petunjuk dari Allah. Dibalik nih. Berarti kalau seandainya isyarah itu muncul setelah atau di tengah-tengah maksiat, maka ini datangnya dari syaitan, Pak. Lagi duduk-duduk, Pak. Lagi duduk-duduk, kumpul-kumpul nih. Lalu kemudian ya di depannya ada yang kemudian main judi, Pak. Lalu kemudian kita nggak main, hanya melihat saja. Tiba-tiba muncul isyarat dalam hati. Tiba-tiba kemudian ada petunjuk terlintas dalam pikiran. Kayaknya harus kawin lagi deh nih. Nah, Pak, apabila petunjuk ini munculnya di tengah-tengah maksiat atau setelah maksiat, wahadhihi minasyaiton, maka ini datangnya dari syaitan. Maka 2 isyaratani, 2 isyarat, Pak. Kalau muncul sesuatu apabila terlintas dalam pikiran kita, hadhihi isyaratun minallah. Ini petunjuk apa bukan dari Allah? Lihat, apa ini terjadi setelah amal soleh atau amal maksiat? Setelah amal soleh atau amal salah? Dilihat, Pak. Baru saja kita mendengarkan ta'lim, hadir di majelis ilmu. Selesai dari majelis ilmu, di pertengahan apa yang diucapkan oleh kita punya guru, terlintas kita punya pikiran. Jadi gini, Pak, apa yang muncul dalam hati kita nih, itu mutlak kuasanya Allah. Kita nggak bisa atur tuh. Kadang-kadang bangun tidur muncul mikirin A, mikirin B. Itu Allah punya kuasa. Nah, apakah kita ambil tindakan sikap terhadap yang muncul dalam hati? Lihat petunjuknya. Apa? Waktu muncul, kita setelah melakukan apa atau sedang melakukan apa? Itu dulu. Kita baru aja selesai, lalu kemudian mendengar majelis ilmu, tiba-tiba pikiran kita, Pak, kita teringat, oh, teringat sama anak kita yang di pondok, teringat sama anak kita yang di pesantren. Berulang kita baca, teringat lagi, kunjungi, Pak. Berarti minta dijenguk, minta disamperin. Apabila yang kedua berulang-ulang muncul isyarat tersebut setelah ibadah, setelah amal soleh, berarti ada petunjuk kita untuk mendekat ke sana. Yang ketiga, Pak, untuk meyakinkan ini isyarah minallah. Khawatir hati kita nih, namanya hati kita ini, Pak Ustadz, kami sholat kadang masih kurang sempurna. Kami baca Quran pun juga tidak sempurna. Berzikir masih kurang sempurna. Maka memastikan hadhi isyaratum minallah atau bukan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan kepada ahlu dzikri, Pak. Terutama terkait dengan perkara-perkara yang kita nggak bisa nerima dengan nalar kita, Pak. Tidur, dalam tidur kemudian kita bermimpi, Pak. Di dalam mimpi teringat perkara-perkara yang menakutkan, mengkhawatirkan.
Jangan terlalu cepat mentafsirkan. Tanyakan kepada ahlu dzikri, tanyakan ke kita punya guru yang kemudian yang hatinya punya basirah. Apa makna basirah, Ustaz? Keluasan hati kita, Pak. Satu contoh, Pak. Ada seorang yang kemudian dalam keadaan mimpinya dia didapati perkara-perkara yang membuat dia takut, membuat dia khawatir. Sehingga satu waktu dia datang kepada gurunya, Muallim Kiai Haji Syafi'i Hadami. Lalu kemudian dia bertanya perihal perkara ini. Apa jawaban kemudian kita punya guru? Disampaikan, isbir fa innallaha ma'aka. Sabar karena apapun ujian yang datang menimpamu, semuanya sudah datang tentang takdir Allah. Pulang dari tempat tersebut, dapatlah dia kabar bahwa ibunya kemudian sudah sampai pada ajalnya. Petunjuk-petunjuk ini isyaratun minallah dari 3 perkara. Pertama, muncul di tengah-tengah taat atau kemudian muncul setelah amal soleh. Kedua, isyarah ini muncul semakin yakin ketika ini berulang takarrarat, Pak. Dari mana dalilnya, Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Orang kalau setelah melakukan amal soleh akan terbuka pintu-pintu amal soleh lainnya. Saya ulang, Pak. Orang kalau sudah melakukan amal soleh pasti akan terbuka pintu amal-amal soleh lainnya. Karena janji Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kalau ngerjain sesuatu setelah amal soleh, pasti membawa keberuntungan. Nggak akan sial, Pak. Mau melakukan sesuatu, ragu, stop dulu, Pak. Jangan dikerjain. Tapi harus buru-buru, Ustaz. Kalau gitu ambil wudhu dulu. Kalau sempat sholat sunnah dulu. Kalau nggak sempat baru dikerjain. Waf'alul khaira. Ini simak, Pak. Kalau ada keraguan, maka awali dulu dengan amal soleh. Bisa dengan wudhu, Pak. Bisa dengan sedekah, bisa dengan nyambung kita silaturahim. Maka waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Beruntung kita, Pak. Ay, makna beruntung diselamatkan dari segala macam musibah yang akan menempa kita. Makanya kita diajarin waktu awal-awal kita ngaji, biasakan dengan mengucap kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Keluar rumah baca ini, Pak. Duduk di tempat pekerjaan baca ini kita, Pak. Masuk ke tempat yang kita belum pernah datangi baca ini. Apa sebab? Kata Rasul, siapa orang yang baca bismillahilladzi la yadur, Allah tidak akan datangkan musibah yang datangnya tiba-tiba. Allah udah kasih isyarah dulu, Pak. Allah udah kasih isyarat dulu, Pak. Jadi kita nggak terlalu sedih dengan ujian yang datang. Mungkin ada ujian, anak kita yang dikasih sakit. Tapi udah diingatkan dulu, perlahan dulu. Sehingga kemudian kita nggak kaget dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maka simak kalimat ini, Pak. Rasulullah SAW menjelaskan, Inna hadha minasyaitan in kana fi makani syaitan. Isyarat yang muncul di hati atau terlintas dalam pikiran jika di tempat yang kotor, yang najis, maka datangnya dari syaitan. Di toilet, Pak. Lagi duduk kita, lagi buang air besar, lagi buang hajat kita. Lama, mungkin 10 menit, 15 menit. Berbagai macam terlintas pikiran. Apabila datangnya di tempat al-hammam, toilet gitu, Pak. Maka jangan ambil isyarat petunjuk tersebut. Karena tersebut di tempat yang bernajis. Tempat yang kotor. Wahuwa makanu syaitan. Jadi kalau kemudian terlintas di dalam pikiran kita, Pak. Lagi di toilet, lalu kemudian terlintas ingin mengambil satu kebijakan atau keputusan, maka jangan diambil yang datangnya setelah kita keluar dari toilet. Makanya ada istilah, sebentar dulu Pak Ustadz, mau cari inspirasi.
Di mana inspirasinya? Toilet Pak Ustaz. Nggak ada inspirasi Pak. Nggak ada gagasan di toilet. Apa itu? Dan itu tempat yang kita nggak boleh berlama-lama. Nih Pak, handphone jangan dibawa ke kamar mandi. Jangan buang air sambil megang handphone. Hadza makanun yusri. Tempat Pak yang kita nggak boleh berlama-lama. Apa Pak? Satu, toilet, hammam. Nggak boleh kita berlama-lama. Ini malah setengah jam. Sambil mandi malah nonton Netflix. Sambil kita buang. Sayang Pak Ustadz. Apanya yang sayang ini Pak? Justru adabnya jangan berlama-lama berada di toilet. Cepet Pak. Biar kenapa? Biar nggak makin banyak hayalan-hayalan, godaan-godaan syaitan yang melintas di pikiran kita. Macem-macem aja nanti pikiran kita. Kedua, di mana Pak tempat kita nggak boleh berlama-lama? Pasar. Kalau di pasar Pak, jangan lama-lama. Kenapa Pak Ustadz? Ya juga kalau nawar lama-lama ngeselin penjualnya juga Pak. Kalau kita sudah di pasar, apa yang kita butuhkan, kalau kita di supermarket sudah dapat beli, ya sudah. Tentu yang dimaksud jangan berlama-lama kalau di pasar adalah jangan sampai berlaku curang. Gitu Pak maksudnya. Tapi kalau sama istri, sama anak, sambil kemudian belanja bulanan atau belanja harian untuk keperluan di Indomaret, di Alfamaret atau kemudian di Lotte dan lain sebagainya, ya monggo enggak apa. Berarti Rasulullah SAW ngajarin sama kita. Udah jelas berarti Pak. Kalau ada sesuatu petunjuk, sebelum Bapak tanyakan ke guru, sebelum Bapak datang kita ngobrol ke pesantren, Pak Ustadz ini petunjuk dari Allah bukan, cek dulu. Cek dulu. Ini saya mengambil dagang atau kerja di perusahaan. Pak Ustadz, saya ingin memilih laki-laki yang ini atau laki-laki yang itu. Bahasa kita. Karena nanti isyarah ini bisa masuk dalam istikharah. Isyarah ini Pak bisa menentukan karir. Isyarah ini Pak bisa menentukan bagaimana kita bersikap setelahnya. Oh apakah saya ambil keputusan untuk berdagang atau saya kemudian berada di perusahaan. Mana isyarahnya? Munculnya di mana Pak? Kalau munculnya di toilet, kayaknya dagang deh. Oh berarti jangan diambil Pak. Tahan dulu Pak. Tapi kalau kemudian isyarahnya munculnya setelah kemudian kita sholat sunnah. Oh yang terfikirkan kita itu. Lalu kita tunggu lagi setelah sholat wajib zuhur. Oh itu lagi. Lalu kemudian datang waktu asar. Lalu datang waktu maghrib. Apabila sudah berulang-ulang munculnya setelah kita ibadah. Maka ini isyaratun minallah. Wa kaifa bil hilmi Ustaz? Bagaimana dengan mimpi Pak? Lam yabqa minan nubuwati illal mubasyarat. Tidaklah kita meyakini mimpi yang kemudian benar. Karena ini menjadi warisannya para nabi. Kecuali hanya dari dua orang Pak. Yang pertama minal alimil amil. Dari orang-orang yang ahli ilmu. Orang yang alim. Kalau beliau yang bermimpinya. Maka kita ambil ini Pak. Yang kedua. Wa minas salihil abid. Dari orang-orang salih. Yang menjadi karomah bagi kita. Mimpinya orang tua kita Pak. Orang tua kita yang istiqomah dengan ibadahnya. Istiqomah dengan amal solehnya. Itu menjadi isyarah bagi kita. Wa amma mimpi kita terhadap diri kita sendiri. Fala yubali Pak. Jangan diambil sebagai kemudian isyarah. Atau kemudian sebagai petunjuk. Maka apa kesimpulannya? Satu. Apabila muncul. Ada isyarah. Ada petunjuk Pak. Yang datangnya setelah amal soleh, maka ini datangnya taufik dari Allah. Wa amma apabila ada petunjuk atau isyarah, datangnya setelah amal salah, maka ini datangnya dari syaitan. Ketemu perbedaannya. Yang kedua, apabila kemudian petunjuk ini takarrarat wa ta'awadat, berulang-ulang terjadinya, dan di dalam atau setelah amal soleh. Meskipun amal solehnya berbeda-beda Pak. Dia muncul setelah kita sholat. Dia muncul setelah kita baca Quran. Dia muncul setelah kita lagi nunggu waktu sholat. Kalau itu muncul.
hadhihi isyaratun minallah. Walaupun kemudian isyarat petunjuk ini munculnya dari tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis, fahadhihi minasyaitan, maka ini datangnya dari syaitan. Makna dari syaitan, jangan langsung diambil, bukan juga langsung dibuang, Pak. Ditunggu dulu, fantadhir, sampai datang petunjuk-petunjuk yang lainnya. Yang ketiga, hadhihi isyaratun minallah. Ini isyarat dari Allah. Kalau datangnya dari basirah, daripada kemudian pandangannya orang-orang yang soleh, penglihatannya orang-orang yang alim, maka ini isyaratun minallah. Sederhana, Pak. Maka yang ingin saya sampaikan di penghujung ini, apabila ada keraguan terhadap kita punya urusan, maka lihatlah pada dua perkara. Kalau ragu ini munculnya di depan, jangan dikerjakan. La ta'mal hatta ya'tiya lana bi umurin. Kalau ragunya di depan, jangan kerjakan dulu sampai datang petunjuk-petunjuk yang membuat kita lebih yakin. Kalau masih ragu di depan, Pak, jangan kemudian kerjakan dulu. Saya mau kemudian ambil di jalur A atau jalur B ini. Sampai ada petunjuk-petunjuk yang datang. Oh, tiba-tiba setelah kita ngaji Quran, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai rapi. Tiba-tiba ada kawan kita yang datang. Nah, kawan inilah yang kerja di perusahaan yang salah satunya menjadi keraguan kita. Lalu dari situlah kita dapat penjelasan. Nah, ini petunjuknya datang. Datangnya setelah amal soleh. Satu. Yang kedua, Pak, penutup. Wa in kanat hadza syak, apabila kemudian keraguan ini, kegelisahan ini munculnya setelah melakukan, maka jangan diulang. Jangan diulang. Sudah mulai dagang lalu ragu. Jangan, Pak, jangan berhenti. Bismillah terus sampai Allah berikan takdir yang terbaiknya sama kita. Udah masuk perusahaan, udah masuk kerja jalan 3 bulan, mulai ragu. Kayaknya passionnya saya di dagang nih. Enggak, terusin, Pak. Udah ngambil satu jurusan, lalu kemudian kita ragu. Teruskan. Apabila keraguan itu munculnya di depan, maka kemudian jangan kita langsung kerjakan. Hatta ya'tiyalana bi umurin, sampai datang tambahan-tambahan informasi yang membuat kita makin yakin. Adapun jika keraguan itu, kegelisahan, datangnya setelah kita kerjakan satu perkara, maka kemudian teruslah fastaqim, maka beristiqomahlah hatta sampai sudah kita berada di penghujung kita punya urusan. Maka kesimpulan kalimat indahnya, jangan cepat-cepat bilang qadarullah. Jangan terlalu cepat menyimpulkan ini takdirnya Allah kalau kita belum ada di ujung ikhtiar. Saya ulang, Pak. Jangan terlalu cepat bilang qadarullah, takdir Allah, kalau kita belum di ujung ikhtiar. Jangan cepat-cepat bilang gini, kayaknya saya takdirnya gak punya anak, Pak Ustadz. Jangan, Pak. Terus saja ikhtiar. Sampai kapan? Sampai Allah pisahkan ruh dengan jasad kita, baru kita tahu takdir kita gak punya anak. Pak Ustadz, kayaknya takdir saya gak akan punya jodoh, gak akan punya pendamping. Umur saya sudah 34. Tuh, jangan cepet-cepet bilang takdir Allah kalau masih ada peluang ikhtiar. Memang kalau nikahnya 35 kenapa? Memang kalau nikahnya 37 kenapa? Orang yang kakek nenek usia 60-70 masih ada jodohnya, Pak. Maka saya sampaikan di penghujung, jangan terlalu cepat mengatakan qadarullah. Jangan terlalu cepat mengatakan takdir Allah kalau kita belum sampai di ujung ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita selalu kemudahan, keistiqomahan. Allah angkat kesulitan kita menjadi kemudahan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah,
Jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang kau berikan barakah. Jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang kau berikan rahmat. La tada'lana fi maqamina hadha dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan jadikan kami berkumpul kecuali kesalahan dosa kau sudah berikan ampunan. Kesulitan kami kau ganti dengan kemudahan. Allahumma rzuqna fa innaka khairur razikin. Ya Allah, anugerahi kami rizki yang luas, manfaat tanpa melalui jalur maksiat. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id. Kau maha kaya, maha mencukupkan, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami dari kemaksiatan. Allahumma inna na'malu ma na'lam, fa'allimna ma lam na'lam. Ya Rabb, kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami faham. Ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum faham. Ya Allah, kami hanya mampu melakukan apa yang kami mengerti. Ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum mengerti. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahi kami, keluarga kami, anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.